Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyatun Maryam Nasution dengan nomor induk mahasiswa 2401195678. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu Ploting 3 tahun 2024 di Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Oke, alhamdulillah karena masih diberi kesehatan. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita biasanya memulainya dengan berdoa, supaya nanti ilmunya nyerap di otak dan dapat bermanfaat. Oke, sebelum berdoa, kita melakukan ice breaking dulu sebentar ya. Silakan berdiri, cari posisi aman. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut ajaran yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Supaya sebelum kita berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak ibu semua dipersilahkan berdiri kembali. Ya, kepada baby tolong nak sebagai dirjen ya. Dah. Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, Riki. Kegiatan ekonomi. Mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, Ibu mau tanya lagi ya. Pernahkah kalian mengamati harga-harga pokok menjelang bulan Ramadan? Pernah. Pernah. Gimana? Mengalami kenaikan enggak? Iya. Mengapa bisa seperti itu? Nah, Teddy. Naiknya permintaan masyarakat yang tidak mengikuti dengan ketersediaan bahan pangan. Iya, ada lagi alasan lain? Ya, Siti. Sebab adanya permintaan dari konsumen. Ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan apa itu pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, nanti dapat memecahkan apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran. Ketiga, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Satu lagi, Ibu harap nanti kalian bisa membuat kurva permintaan dan membuat kurva penawaran. Lebih fokus, lebih semangat. Kita melakukan apa? Ice breaking. Oke, ambil tempatmu. Udah aman? Aman, Bu.
Oke, silakan duduk kembali. Nah, udah semangat? Sekarang kalau sudah fokus, sudah semangat, kita lanjut ke materi. Apa materinya? Ya, permintaan dan penawaran. Coba perhatikan, yang pertama ada permintaan. Perhatikan ya. Ini ada sebuah toko alat tulis. Dan ini ada siswa. Ya, jika di sekolah siswanya ada 40, berapa buku yang dibutuhkan? 40. Dan jika di suatu sekolah ada siswanya 300, berapa jumlah buku yang dibutuhkan? 300. 40 dan 300 ini adalah jumlah barang. Ini jumlah barang, maka ada permintaan. Dengan demikian, permintaan adalah jumlah barang yang harus disediakan atau yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkatan harga barang tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Harga barang meningkat, maka permintaan iya betul ya, akan banyak ya. Kemudian yang kedua, faktornya ada pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, maka akan bertambah dan yang ketiga, ada selera masyarakat. Semakin besar selera masyarakat, maka semakin banyak permintaan. Tapi kalau selera masyarakat kecil atau menurun, maka permintaan tersebut juga akan menurun ya. Jika kualitas suatu barang makin baik, maka akan banyak permintaan. Tetapi jika kualitas suatu barang jelek, maka permintaan akan menurun atau sedikit. Yang kelima, ada harga barang lain. Misalnya kalian lagi kehausan. Tiba-tiba diberikan opsi, mau milih aku yang 5.000 atau jus orange yang harga 25? Yang 5.000, kenapa? Ya, karena harganya lebih murah. Makanya, permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang lainnya, tetapi masih dalam sejenis. 6. Jumlah penduduk. Jika sebuah keluarga ingin makan, berapa piring yang dibutuhkan jika anggota keluarganya berjumlah 5 orang? 5. Dan jika jumlah anggota keluarganya ada 12, berapa jumlah piring yang dibutuhkan? 12. Makanya, bertambahnya jumlah penduduk suatu negara akan mempengaruhi permintaan akan suatu barang atau jasa. Yang ketujuh, ada perkiraan masa depan. Kalau diperkirakan harga barang akan naik, maka permintaan akan menaik. Tetapi kalau diperkirakan harga barang akan turun atau tetap, maka permintaan akan barang tersebut juga akan menurun atau tetap. Kita masuk ke kurva permintaan. Kita tengok kurvanya, bagaimana cara membuatnya. Caranya, cara membuat kurva yang pertama kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian dari bawah kita tarik lagi ke samping kanan. Setelah itu di samping kirimu kita buat di sini untuk harga. Mulai dari harga terkecil sampai ke terbesar. Untuk di samping kanan kita buat di sini jumlah barangnya. Mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar. Baru kita perhatikan tadi yang harga 30.000 ke 10.
Makanya kita buat 30.000 ke 10, 25.000 ke 20.000, 20.000 ke 30.000, 15.000 ke 40, 10.000 ke 50.000. Dah. Dengan begitu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu kurva permintaan? Coba Peter. Kurva permintaan adalah grafik yang menghubungkan antara jumlah permintaan dan dana dengan ayat dalam baik posisi. Iya, betul. Kurva permintaan adalah grafik. Inilah grafiknya ya. Grafik yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang. Dan biasanya kurva permintaan itu garis lurusnya dia menurun. Garis lurusnya menurun dari yang mahal ke murah. Dah. Paham yang permintaan? Paham. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Ya, kita masuk ke yang kedua, penawaran. Bos perusahaan, betul. Dan ini sedang merakit mobil. Berarti si bos ini sedang membuat perakitan mobil untuk dijual. Adanya penjualan barang, maka ada penawaran. Artian penawaran adalah kesediaan penjual untuk iya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Nah, biaya produksi yang termasuk apa aja? Coba siapa bisa satu orang? Nah, Wahid. Pembelian bahan baku, Iya, yang termasuk dalam biaya produksi salah satunya ada pembelian bahan baku, kemudian upah kerja dan peralatan. Masih banyak lagi kan? Tapi itu aja kita buat ya. Jadi, semakin tinggi biaya produksi, maka semakin berkurang jumlah produksi dan penawaran. Begitu pula sebaliknya, jika produksinya biayanya semakin murah, maka hasil produksi akan banyak dan penawaran akan bertambah. Faktor yang kedua ada teknologi. Nomor apa ini? Robot sedang merakit mobil. Robot ini disebut apa? Robot ini disebut teknologi. Adanya teknologi maka kualitas dan hasil produksi akan bagus, baik, dan banyak. Ya. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka jumlah barang hasil produksi akan bertambah. Dan ini berpengaruh pada jumlah penawaran, ya. Yang ketiga, harapan mendapatkan laba. Coba tengok ini Peter. Nomor apa ini? Seorang bos. Seorang bos perusahaan pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimana caranya? Dengan ya, caranya dengan meningkatkan produksi, mengembangkan usaha dan memperluasnya. Kalau produksi meningkat, memperluas dan usahanya berkembang, maka penawaran meningkat. Penawaran meningkat, maka keuntungan besar atau banyak ya. Kemudian faktor yang keempat ada faktor non-ekonomi. Salah satunya ada bencana alam. Apa contohnya? Hah? Gempa bumi, banjir, longsor, terus tornado, angin puting. Ada lagi? Enggak, tsunami. Ya, itu beberapa contoh dari bencana alam. Kemudian yang kedua ada larangan impor. Apa itu impor? Coba Riki. barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Iya betul, barang yang masuk dari luar negeri ke dalam. Nah, kita masuk ke kurva penawaran. Perhatikan, ini tabel harga sepatu. Yang pertama, dengan harga 5.000, penawarannya sebanyak 50. Harga 6.000, penawaran 75. Harga 7.000, penawaran. Harga 8.000, penawaran. Harga 9.000, penawaran. Ya, kita tengok kurvanya bagaimana ya. Caranya sama seperti kurva permintaan tadi. Kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian kita sambungkan ke samping kanan. Untuk yang di kiri kita buat
Nah, harganya mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian di samping kanan kita buat jumlah barang, mulai dari yang terendah sampai ke tertinggi. Kemudian kita lihat lagi, yang harga 5.000 dia kemana? Ke 50. Baru kita buat harga 5.000 ke 50, 6.000 ke 7.000 ke 8.000 ke 9.000 ke 150. Oke. Siapa bisa? Apa itu kurva penawaran? Coba Jannah. Iya, betul ya. Jadi kurva penawaran itu adalah grafik sama kayak tadi kurva permintaannya, grafik yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang. Tadi kalau kurva permintaan garis lurus ini dia dari atas ke bawah. Kalau penawaran dari bawah ke atas. Dapat dipahami? Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa hukum penawaran menyatakan ketika harga suatu barang meningkat dan ceteris paribus, maksudnya faktor-faktor lain dianggap tetap dan tidak berubah, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Artinya antara harga dengan penawaran berbanding lurus positif. Ya, ada pertanyaan? Paham? Nah, sebelum masuk nanti ke pembagian kelompok, ayo biar lebih semangat lagi. Sekali lagi kita buat ice breaking. Okay. Udah? Mulai ya. Lebih cepat ya. Lebih cepat lagi. Super cepat. Sekali lagi. Oke, silakan duduk kembali. Udah semangat lagi kan? Sekarang Ibu akan membagi kelompoknya ya. Kalian akan berdiskusi. Untuk kelompok pertama, Ibu buat sebelah sini. Ini kelompok pertama. Ini kelompok 2. Dan itu kelompok 3. Akan Ibu bagikan soalnya. Ini soalnya ya. Nih. Udah dengarkan penjelasan Ibu? Untuk kelompok pertama, mereka akan menjawab sebuah studi kasus. Baru nanti ada beberapa pertanyaan di situ ya. Kelompok kedua, kalian diminta untuk membuat kurva permintaan dan menjelaskannya. Nah, kelompok ketiga, kalian akan membuat kurva penawaran dan menjelaskannya. Sudah jelas? Jelas. Sebelum itu, kita buat dulu kesepakatannya. Kesepakatan berdiskusinya berapa menit? Kurang lebih 15 menit. Ya, silakan berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Semuanya harus ikut serta ya. Dan ingat disiplin waktu. Ingat waktunya. Silakan. Plus menit kan? Siapa? Pematerinya siapa? Nanti semuanya harus ikut ya, berpartisipasi ya.
Kalian udah? Udah? Ini? Sudah? Ini? Sudah. Semuanya sudah siap? Kalau begitu waktunya presentasi ya. Untuk yang pertama, Ibu persilakan ke kelompok 3 dulu ya. Silakan maju kelompok 3. Presentasikan hasil diskusimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mengajukan hasil diskusi. Silakan membacakan nanti itu 20 penawaran 50 kilo, harga 100.000 penawarannya 30 kilo, harga 80.000 penawarannya 10 kilo. Iya. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat dan dari sekaligus datang faktor-faktor lain yang akan tetap dan tidak berubah, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Silakan. Silakan Peggy. Saya dari kelompok 2 yang dibuat oleh kelompok 3. Sebenarnya Ya, tepuk tangan. saya dari kelompok 1 yang di kelompok 3. Penyampaiannya sangat jelas, kemudian mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih tanggapannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian Ibu persilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurva permintaan. Jika ada perubahan semakin naik, maka permintaan semakin sedikit. Dan jika ada target 150.000, maka permintaan naik 10 kilo. Jika 150.000, maka permintaan 30 kilo. Dan jika 100.000, maka permintaan akan 10 kilo. Jika 80.000, maka permintaan 60 kilo. Semakin tinggi harga cabai, maka semakin sedikit permintaan. Jika semakin turun, ada cabai akan semakin banyak permintaan. Jadi saya akan menjelaskan ada dua permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika ada perubahan minta, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada perubahan yang menurun, maka jumlah permintaan terhadap perubahan akan meningkat. Saya ketentuan dari kelompok 3 yang mengajukan kelompok 2. Nampaknya sangat bagus sekali. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Kemudian kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Setion dari kelompok 1 bernama KPB. Saya akan membacakan sebuah kasus. Termasuk menawarkan buah apel kepada pelanggan asal konsumen dengan harga Rp30.000 per kilogram dan banyak hal yang tertarik namun dari apel tersebut. Melihat kondisi tersebut, termasuk menaikkan harga apel tersebut dengan harga Rp50.000 per kilogram. Adanya kenaikan harga tersebut membuat para pembeli berpikir kembali sebelum membeli apel tersebut terlebih dahulu. Dengan tingginya harga yang berbeda, akhirnya apel tersebut tidak terlaku. Seperti sebelumnya dan membantu bersama. Baiklah, saya akan membaca pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kasus tersebut merupakan contoh dari hukum permintaan. Tentang apa itu hukum permintaan. Yang akan menjawabnya adalah pembayar Al-Algeria. Hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan cuma barang permintaan, maka kita permintaan barang tersebut dipermintakan dulu. Begitu pula sebaliknya, ketika harga suatu barang menurun, maka kita permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Baiklah, pertanyaan kedua apa yang saya baca? Berdasarkan kasus tersebut, mengapa hal itu dapat terjadi dan akan menjawabnya adalah orang yang bernama Wisnu Wijaya. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena awalnya pengasal menawarkan buah apel kepada pelanggan atau konsumen dengan harga Rp30, Rp30.000 per kilogram, dan banyaknya orang tertarik dan membeli apel tersebut. Baik, pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan kasus tersebut, apa faktor yang mempengaruhinya? Dalam menjawabnya adalah saya sama adik Bupati. Faktor yang mempengaruhi permintaan pada kali tersebut adalah harga barang itu sendiri. Karena apabila ada satu barang semakin kurang, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Baik, pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta yang bernama Gajah Kedua. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana solusi permintaan masalahnya?
ada metodologi dengan masalah dan kasus tersebut. Dan itu termasuk harus menurunkan harga atau apelnya agar tetap banyak konsumen yang memilih buah apel tersebut laku terjual dan tidak mengalami kerusakan. Pesan kami, wabillahi taufiq wal hidayah, untuk semua yang wabarakatuh. Sudah jelas mengenai materi kita? Kalau sudah jelas, jadi kasih sama kalian evaluasi untuk menguji kemampuan kalian mengenai materi ini ya. Nah, nanti maju satu-satu ke depan. Ibu panggilkan berdasarkan namanya, silakan maju ya. Untuk yang pertama, Ibu mulai dari si Kasih. Kasih, silakan. Nomor berapa? Nomor 1. Yang mana? Oke. Vicky. Coba pencet sekali lagi. Iya. Oke, lanjut Jana. Nomor 8. Nomor. Iya, betul. 16. Betul. 13. Coba pencet. Iya, betul. Dah, Kak Jami nomor 4. Semakin tinggi biaya produksi, maka penawaran. Nah, berarti dari sini dapat Ibu simpulkan kalau anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti mengenai materi permintaan dan penawaran. Ayo kita simpulkan dulu mengenai materi kita hari ini. Kita belajar mengenai materi permintaan dan penawaran. Permintaan, apa itu permintaan? Siapa bisa? Coba si Sri Wahyuni. Permintaan adalah nama barang yang harus disediakan atau dibeli oleh masyarakat. Iya, betul. Dan ada faktor yang mempengaruhinya kan? Coba sebutkan salah satunya. Alvin. Harga barang, Jana. Pendapatan masyarakat, Wisnu. Jumlah penduduk. Selera masyarakat, apalagi? Wahid. Ya. Kualitas perkiraan masa depan. Jadi berapa faktornya? Ada 7. Kemudian apa itu hukum permintaan, PB? Hukum permintaan. Menyatakan kalau kita menentukan maka jumlah permintaan akan menurun. Ya. Pula sebaliknya, ketika sesuatu barang menurun maka jumlah permintaan terhadap barang akan menurun. Iya, betul ya. Kemudian ada juga mengenai penawaran. Oke. Penawaran adalah kerjaan menjelaskan sebagai bahan pada dan waktu. Iya, betul ya. Ada juga faktornya kan? Coba Riki yang pertama. Biaya produksi. Jana. Teknologi. Awahid. Apalagi? Harapan mendapatkan laba, Sri Wahyuni. Iya. Ada juga hukum penawaran. Apa itu? Coba Siti. Iya, betul ya. Kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya ya. Bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran materi permintaan dan penawaran ini? Senang? Alhamdulillah kalau senang. Kemudian bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran ini? Ice breaking kan? Kita sudah belajar, ada lagi ice breaking. Ini belajar sambil. Kemudian, menurut kalian, apakah penting mempelajari permintaan dan penawaran ini? Penting. Kenapa? Siapa yang bisa kasih alasannya? Wahid. Ya, sangat penting dulu. Ya. Akan membantu kita dalam memahami fenomena mengenai ekonomi tadi pengangguran dua ekonomi. Iya, sangat penting. Ada lagi yang lain? Arifin? Juga membantu kita menganalisis perubahan harga dan kualitas yang terjadi di pasar. Karena pembelajaran kita telah selesai,
Maka mari kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.